Ada beberapa makanan yang harus dihindari oleh babi bunting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, makanan berjamur. Makanan berjamur merupakan salah satu jenis makanan yang tidak sehat atau mengandung racun yang menghasilkan toksin bagi babi bunting. Racun atau toksin ini harus kita hindari karena sangat berbahaya bagi babi bunting. Makanan ini wajib dihindari untuk dikonsumsi oleh babi bunting. Makanan berjamur ini dapat Anda lihat pada jagung ataupun dedak jagung yang sudah mulai berjamur atau berwarnanya mulai ke hijau-hijauan atau ke biru-biruan. Itu sudah tidak bagus lagi untuk dikonsumsi babi bunting. Yang berikut, dedak padi yang sudah disimpan terlalu lama dan sudah berjamur. Biasanya dedak padi yang kita beli di pasar itu ada yang sudah berjamur. Nah, itu sebaiknya teman-teman hindari. Jangan Anda beli dan bawa pulang. Walaupun dijual dengan murah, itu tidak cocok untuk babi bunting. Sudah mengandung racun atau toksin yang mana sangat mempengaruhi janin yang ada di dalam induk babi tersebut. Yang berikut, konsentrat yang sudah disimpan sudah bertahun-tahun dan sudah kelihatan jamurnya. Ini juga wajib kita hindari, teman-teman. Kadang mungkin konsentrasinya mahal, biasanya belasan ribu, 12.000, 14.000. Tapi kalau sudah berjamur dijual dengan murah pun sebaiknya teman-teman jangan beli, karena itu akan mempengaruhi janin yang ada di dalam, perkembangan janin yang ada di dalam dalam induk babi. Dia akan menyebabkan anak babinya lahir cacat. Itu teman-teman. Jadi sebaiknya kita hindari itu. Yang berikut, tepung ikan yang sudah terlalu disimpan lama ataupun sejenis pakan lokal seperti ubi yang sudah berjamur, pisang yang sudah busuk, dan berbagai makanan lain. Intinya sudah berjamur dan tidak baik untuk dikonsumsi. Jadi ini teman-teman, kadang kita bisa lihat itu ubi yang kita punya, yang kita gali itu kadang kita simpan sudah terlalu lama, dia sudah berjamur. Dan juga kadang pisang masak yang kita simpan karena sudah berjamur, kita langsung taruh di tempat makanan babi, lalu kita masak, lalu kita kasih ke babi bunting. Itu tidak baik. Sebaiknya kita kasih saja ke anak babi yang kita pakai bukan untuk pembibitan atau ke pejantan. Jangan Anda coba-coba berikan ke babi bunting. Itu sangat-sangat berbahaya, teman-teman. Karena semua makanan yang berjamur ini akan mempengaruhi perkembangan janin di dalam perut babi bunting. Janin-janin tersebut akan dirusaki oleh racun-racun tersebut dan akan menyebabkan berbagai macam penyakit yang menyebabkan saat melahirkan, induk babi melahirkan anaknya cacat. Yang berikut, janinnya tidak jelas menjadi anak babi dan bisa sampai anak babinya mati di dalam kandungan atau setelah melahirkan anaknya cacat. Janinnya tidak jelas menjadi anak babi dan sebagainya. Kadang juga ada yang setelah beberapa hari dia lahir, anak babi tersebut mati. Jadi jika Anda mengalami kondisi seperti ini, coba teman-teman cek lagi makanan apa saja yang Anda berikan saat induk babi bunting mulai dari 0 hari atau sehabis dikawinkan sampai saat mau melahirkan. Apakah makanannya kita berikan seperti ini? Kalau seperti ini ya pasti jangan kaget lagi, seperti itu. Yang berikut, yang kedua, makanan rumahan atau biasa disebut juga sisa limbah dapur atau restoran. Makanan rumahan atau sisa limbah dapur dan restoran memang sangat mudah didapatkan dan gratis pula. Hal ini membuat semua para peternak babi ramai-ramai untuk mengumpulkan makanan limbah dapur tersebut. Namun perlu disadari bahwa makanan rumahan ini atau limbah dapur atau limbah restoran ini biasanya sudah mengandung jamur, dan walaupun sudah dimasak dengan matang masih tetap menghasilkan racun atau toksin dan masih berpengaruh besar ke janin babi bunting.
Hal ini seperti yang dialami oleh saya sendiri pada peternakan saya di beberapa tahun yang lalu. Induk babi yang saya pelihara, saya berikan makanan limbah dapur dan akhirnya saat melahirkan, anak babinya cacat dan tidak berbentuk dan masih menjadi janin yang rusak dan dimakan oleh induknya lagi. Jadi itulah teman-teman, itu kesaksian yang saya alami teman-teman. Ini real dan induk babinya saya sudah jual itu teman-teman. Karena sudah tidak bagus lagi. Jadi teman-teman, saya sudah alami ini. Jangan Anda coba-coba praktikkan hal yang sama. Memang induk babinya kelihatannya cepat gemuk. Mereka besar sekali. Kalau Anda lihat di video saya itu, video yang lama itu induk babinya gemuk-gemuk, bagus. Kita peternak puas, kita tidak keluarkan uang banyak. Tapi kita harus bedakan antara makanan yang kita berikan kepada babi bunting dengan makanan yang kita berikan kepada babi penggemukan, yang mana dikhususkan untuk dijual, bukan untuk dipelihara untuk menghasilkan anak. Jadi atau juga untuk babi bunting. Jadi babi bunting ini sangat sensitif teman-teman. Sama kayak kita manusia itu, kalau makan makanan eh, eh, basi saja kita sudah perut sakit, diare berjam-jam dan lain-lain. Jadi babi juga sama teman-teman. Apalagi kalau ibu hamil, kita berikan makanan basi, apa yang terjadi teman-teman? Coba Anda jawab sendiri. Kira-kira anak yang di dalam perut ibu hamil itu akan seperti apa lahirnya? Nah, sama seperti babi bunting teman-teman. Makanan mereka itu harus segar, bernutrisi dan harus lengkap pula nutrisinya. Mengapa? Karena mereka ini harus membesarkan janin yang ada di dalam itu. Apalagi janinnya itu sampai belasan. Ada yang sampai 9, 10, 11, 12, ada 15, ada sampai 18. Itu sangat berat teman-teman. Makanan mereka juga harus porsinya harus jelas. Minimal 1,5 kilo. Maksimal 1,5 kilo per tiap kali makan. Jadi satu hari itu bisa 3 kilo. Tapi ada lebih bagusnya lagi bisa kasih makan sampai 2 kilo. Saya kemarin itu hanya 1,5 kilo saja. Anak babinya saya takut kebesaran. Begitu. Takut dia waktu beranak dia kebesaran, jadi saya hanya kasih 1,5 kilo. Tapi jadi teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, jangan Anda cari besarnya, jangan Anda cari gemuknya, tetapi nutrisinya tidak bagus. Bakal anak babi itu lahirnya cacat dan aneh-aneh. Ini saya sudah buktikan teman-teman. Anaknya tidak, kadang-kadang anaknya itu tidak mau menyusui, induknya tidak mau menyusui, air susu induknya tidak ada dan lain-lain. Kalau muncul seperti ini, teman-teman, saya yakin 100% ransum pakannya yang Anda berikan itu yang bermasalah. Anda asal kasih makan. Jadi, jika Anda tahu campuran babi bunting yang baik, jika Anda ingin tahu campuran pakan babi bunting yang baik, silakan Anda praktekkan. Dan Anda bisa tonton di channel ini. Link videonya saya sudah taruh di deskripsi video. Yang berikut makanan yang harus dihindari adalah ampas mente. Ampas mente ini mengandung lemak yang sangat tinggi yang bisa menyebabkan anak babi di dalam kandungan akan mati karena tertutup oleh lemak. Maka dari itu setelah induk babi dikawinkan, mente sebaiknya tidak diberikan kepada induk babi yang sudah dikawinkan sampai melahirkan, karena dia mengandung kolesterol yang tinggi, ya, lemaknya yang sangat tinggi, sehingga anak babi di dalam itu tidak kebesaran, ya, kelebihan besarnya, sehingga mereka waktu lahir anaknya sehat-sehat, tidak ada mengalami mati di dalam kandungan, tertutup oleh lemak dan sebagainya. Jadi ini pengalaman teman-teman, dulu itu saya sering pakai mente dan hasil akhirnya saya campurkan juga dengan tahu, maka hasil akhirnya anak babinya gagal semua waktu dilahirkan. Itu janinnya jadi rusak, ya, karena campuran makanan berjamur, yang berikut yang sudah bertoksin dan tambah lagi lemak, lalu ampas tahunya juga sudah berjamur, maka lengkaplah penderitaan anak babi yang di dalam kandungan itu. Jadi ini sangat-sangat dihindari teman-teman. Walaupun mente ini murah, ini satu karung ini 35 kilo ini hanya 110
10.000, kadang 135.000. Tapi jangan Anda lihat murahnya, tapi kualitas nutrisinya itu yang harus kalian jaga. Yang berikut makanan yang harus dihindari oleh babi bunting yang terakhir adalah ampas tahu. Ampas tahu adalah makanan yang sangat cepat berjamur. Ketahanan makanan ini hanya mungkin 2-3 hari. Tahu ini sekitar 2-3 hari dia sudah mulai kelihatan jamur dan berulat. Ini sangat-sangat harus kita hindari, teman-teman. Karena makanannya berjamur seperti yang saya omong tadi di atas tadi itu sangat berpengaruh terhadap janinnya, ya. Kondisi anak babi di dalam itu akan terpengaruh oleh jamur yang dihasilkan dari ampas tahu yang sudah disimpan lebih dari 2 hari. Itu sudah berjamur dan juga berulat itu, teman-teman. Itu sangat berbahaya. Terakhir, makanan yang harus dihindari oleh babi bunting yaitu makanan berserat tinggi seperti batang pisang, ubi kayu, dan batang keladi. Makanan berserat tinggi wajib dihindari oleh babi bunting karena menyebabkan porsi nutrisi di dalam tubuh babi tidak seimbang karena kita tidak bisa atur porsinya saat diberikan ke ternak babi. Biasanya kita para peternak lokal memberikan batang pisang, ubi kayu, batang keladi supaya menghemat keuangan untuk pakan babi. Namun hal ini sangat berbahaya dan merugikan kita peternak babi. Makanan ini sangat berserat tinggi walaupun tubuh ternak babi itu membutuhkan serat, tapi syaratnya tidak tinggi, tapi mengikuti porsi persentase serat untuk nutrisi makanan babi bunting. Masalahnya batang pisang, ubi kayu, dan batang keladi ini tidak kita tahu berapa ukurannya, berapa kilo yang kita berikan untuk setiap campuran pakan babi bunting ini. Ini yang menjadi masalahnya. Jika berlebihan juga kita tidak tahu. Nah, resikonya induk babi akan melahirkan cacat seperti yang saya alami beberapa tahun lalu. Makanan yang selalu saya berikan ke ternak babi bunting itu ampas tahu, ampas mente, batang keladi, batang pisang. Nah, ransum ini sangat tidak cocok bagi babi bunting. Ransum ini cocok untuk babi jantan ataupun babi penggemukan yang tidak ingin kita jadikan pembibitan untuk bisa melahirkan seperti babi bunting. Jadi teman-teman peternak, kelima makanan yang wajib hindari babi bunting ini perlu kita perhatikan. Jangan Anda coba melanggar. Nanti Anda rugi dan menyesal di kemudian hari. Pakai saja campuran pakan babi bunting yang sudah saya taruh di deskripsi video ini. Saya sudah praktikkan, teman-teman, dan hasilnya terbukti berhasil. Lahir perdana 9 ekor, sehat-sehat, tidak ada yang cacat. Semuanya masih sehat, lincah sampai saat ini. Silakan Anda praktekkan. Semoga berhasil. Saya Always Channel pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video berikutnya tentang vitamin babi agar cepat besar, sehat, cepat birahi, dan memiliki daya tahan tubuh yang kuat.